PDIP faksinya Hasto. Kan begitu, Pak. Tapi PDIP faksinya Puan, iramanya nggak seperti ini, gitu loh. Artinya memang masih ada peluang bahwa itu bukan bulat, bukan utuh suara PDIP. Pak Yas membenarkan nggak teori itu? Bukan membenarkan, ya kita bisa membaca. Memang pecah kan, karena hasil dari pemilihan memilih Pragib itu kemarin katanya kan 35% tidak memilih Ganjar. Ya kan? Hmm. Nah, sementara Bambang Pacul dengan Puan itu kan satu aliran. Ya memang terjadi di dalamnya PDIP itu. Nah nanti setelah ini kita lihat faksi yang mana yang paling kuat. Gitu. Ya, kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama, bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian, bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Artinya hubungan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya, Mbak ya? Ya kita Sekali lagi mohon maaf bukan mengecilkan, tapi kan ada data yang tidak bisa dihapus. Data sejak 2012 atau dari sejak 2002 itu kan masih memegang supremasi partai terkorup, itu kan? Ya kan? Yang ada di saya itu sampai tahun berapa itu masih 100. Jadi PDIP masih partai terkorup? Lo masih bos, itu ambil aja datanya masih ada. Nah, di sana sini kan itu juga dibaca orang. Jadi kalau sekarang mau cari panggung baru seolah-olah itu menjadi tahanan politik karena dibungkam atau apa kepentingan Pak Jokowi, nggak nyambung bos, relevansinya nggak ada. Langkah-langkah dari Pak Jokowi yang Pak Jokowi yang mulai attacking ya ke PDIP. Nah, menurut Pak Iyas, ini pertanda apa? Ini kan gini, Mas Budius. Sebenarnya kan kalau ngomongin urusan ini kan saya setahun terakhir lah ya. Kan ribut terus gitu ya. Cuma orang ini kan nggak sadar orang-orang ini. Deddy Sitorus, Adiana Putupulu, Hasto, ini kan ya 11-12 semua aja. Nggak tahu memang framingnya seperti itu. Memang dibuat mereka di depan, ya kita nggak tahu. Ngomongnya itu ngalor ngidul ya, dari mulai Hasto ada video, ada dokumen di Rusia, Presiden jeder sampai sekarang nggak pernah nongol itu kan gitu kan. Nah ini dari Sitorus juga sama kan, mancing-mancing kayak gitu. Yang dihadapi orang itu suhu itu. Bukan Jadi cupu kalau ya? iya bukan cupu itu suhu. Makanya dia tenang. Saya Pak Jokowi itu kan mesem, karena dia kalau menerima sesuatu itu kan apa ya, Pak Jokowi itu kan gini Mas Budius, dia orang yang punya kebajikan komplit ya. Makanya kebijakannya biasanya bagus kata kalau ini kan kebajikan ini menyangkut dengan moral ya, seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, itu kan ada di diri Pak Jokowi itu. Jadi saya dapatkan dari beliau itunya yang paling kuat. Karena kita tahu latar belakang beliau seperti apa. Nah, jadi kalau sekarang Pak Jokowi ngomong itu saja, ngomong kemarin reaksi yang 1-2 patah kata itu saja, untuk sementara cukup dulu gitu. Karena begitu dia jawab saja sudah, Deddy Sitorus juga kelimpungan juga gitu kan. Kemarin malah ada statement Deddy Sitorus, kalau Pak Jokowi mau ngopi-ngopi nanti saya kasih tahu gitu ya siapa utusan itu loh. Masa kelasnya Pak Jokowi ngopi sama Deddy Sitorus? Nggak kelas ya menurut Pak Iyas ya? Ya bukan merendahkan Deddy Sitorus. Iya, iya. Tapi kalau mau cari
apa ya, ya kelas bantam ya, jangan jangan mau main sama kelas berat, bos. Ya bisa dikuliti loh gitu kan, gitu kan. Ya, itu saya pikir reaksi Pak Jokowi ya seperti Mas Budius katakan tadi, dan kawan-kawan di lapangan juga sama. Hmm, Sebenarnya terlalu lama Pak Jokowi kalau menurut ukuran kita gitu. Kita ini kan orangnya nggak sabaran gitu kan. benar. Ya kan? Dibantai sana sini kayak gitu, dia tenang saja, mesum. Ya, dari adili Jokowi sampai sekarang kan di medsos begitu luar biasa. Entah siapa yang Hmm. modalin itu, ya kita bisa baca lah ya. Adili Jokowi, semua keluarganya. Loh, yang dari dulu yang dibilang Pak Jokowi kalau mau nuntut ya tunjukkan aja buktinya, diadukan ke KPK atau di mana di ranah hukum yang lain, ya silakan gitu. Masa teriak-teriak aja kan gitu. Ya, Kira-kira menurut saya. bentuk attacking dari Pak Jokowi selain diam aja seperti yang Pak Yas maksudkan itu, apalagi Pak? Apakah misalnya beberapa nama dari 9 itu mulai akan dipanggil kejaksaan atau KPK atau seperti apa Pak Yas? Karena kan ini battle-nya kan sudah jelas. Battle ini sebenarnya antara Megawati dengan Jokowi sebenarnya, ya kan? Megawati merasa kasus Hasto ya tetap dianggap sebagai politisasi hukum, dan itu bentuk dari reaksi dari Pak Jokowi ketika beliau dipecat dari PDIP, kan begitu Pak? Gimana Pak Yas? Saya sih bisa iya bisa tidak. Rivalitas yang selalu dibangun oleh Bu Mega ini kan efeknya jelek gitu kan. Jadi kan kalau kita pakai analogi yang apa ya, kan sekarang kita selalu bilang di negeri ini kan kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu kan. Mm-mm. Nah kalau Bu Mega kalau bisa dipermusuh ngapain diperkawan kan gitu. Jadi semua yang berseberangan dijadiin musuh gitu. Sebenarnya kan itu tidak bijak, dari dulu kan seperti itu. Nah, kalau urusan dengan beda pilihan yang memicu sampai sekarang ini, ya orang semua tahu lah. Karena terus efeknya kan Ganjar kalah dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya kapan nanti Pak Jokowi bereaksi lebih besar lagi, gitu. Saya pikir yang seperti saya katakan tadi, ini orang sabar, orang punya kebajikan yang luar biasa. Ini bulan puasa, pasti dihitung juga sama Pak Jokowi. Ya kan, dia ya orang yang punya sopan santun, punya unggah-ungguh yang begitu kuat gitu, jadi nggak sembarangan. Strateginya nanti apa ya kita nggak tahu. Yang 9 orang ditarget itu juga, apakah itu juga bluffing saja dari Deddy Sitorus kan gitu ya. Nah kalau Hasto sebenarnya ya kasusnya sih kasus umum kan itu Mas Budius. Ya kan, kalau ada suap menyuap, ada penggelapan, terus ada apa ya, ada penghilangan barang bukti yang bisa dibuktikan. Dulu kan harusnya sudah ketangkep Harun Masiku kan, ada informasi bahwa dihalang-halangi di mana, di PT IKA ya atau di mana itu. Nah itu kan kerjaan mereka semua. Jadi kalau kita lihat akumulasinya yang sekarang mereka harus terima, itu sebuah proses saja kalau menurut saya. Ya, secara politik bisa saja. Apakah itu dulu ditahan, terus sekarang karena sudah retak menjadi apa? Menjadi peluru untuk menghantam ke PDIP? Ya bisa iya, bisa tidak menurut saya. Pak Jokowi itu apa? Ya sekali lagi yang saya ingatkan apa yang dikatakan Roma Hurmuji waktu Kongres di 2014 sejak Pak Jokowi kepilih pertama kali jadi presiden gitu kan. Yang di Bali itu, Pak Jokowi sudah presiden, nggak dikasih ruang pidato, datang disorakin dengan gitu kan. Itu kan memang sudah mulai dimusuhi, karena memang permintaan untuk menteri yang lebih banyak kan nggak diladeni Pak Jokowi kan. 4 atau 5 sampai 2019 pun jatahnya tetap segitu. Nah ini kan orang memang beda ya, berwawasan kebangsaan sama berwawasan kekuasaan ini beda jauh. Beda jauh. Jadi yang satu kepentingannya kekuasaan untuk melanggengkan apa yang sudah didapat, sementara yang satu adalah bagaimana berkelanjutan sebuah pembangunan atau mengurus negara ini. Sehingga sekarang ini ada Pak Prabowo itu kan kita tahu bagaimana prosesnya. Sebenarnya apa sih untungnya Pak Yas PDIP lewat Deddy Sitorus? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Media Demokrasi. Pemirsa, kita baru saja melihat
tayangan video dari beberapa tanggapan dan komentar, baik itu dari projo, relawan Jokowi, dan masyarakat biasa. Dan ada juga, kita sudah melihat juga tayangan dari Ibu Puan Maharani beserta Guntur Romli. Mari kita bahas persoalan PDIP dan Pak Jokowi. Sebenarnya ini berawal dari bagaimana narasi yang dibuat oleh kader Partai Demokrasi ya, Demokrasi Perjuangan atau PDIP, yaitu Deddy Sitorus, di mana Deddy Sitorus mengatakan bahwasannya Pak Jokowi itu mengirim utusan dan untuk menangkap Pak Hasto dan PDIP tidak memecat Pak Jokowi. Nah, hal itu direspon langsung oleh Pak Jokowi. Kira-kira respon Pak Jokowi ini adalah sabar itu ada batasnya. Memang iya. Kita ketahui bersama bahwasanya Pak Jokowi sering sekali difitnah, sering kali dicela. Dan hari ini kan sudah bukan Pak Jokowi. Kalau kita mau flashback, pemerintah hari ini kan sudah bukan Pak Jokowi. Kenapa orang-orang yang di PDIP ini masih saja sampai sekarang mengusik kehidupan Pak Jokowi? Mengusik kehidupan keluarganya Pak Jokowi. Padahal sejauh ini Pak Jokowi nggak pernah cawi-cawi dalam persoalan pemerintah, cawi-cawi dalam persoalan keputusan partai PDIP, ataupun mengusik kehidupan PDIP semenjak Pak Jokowi itu sudah dipecat oleh PDIP, atau semenjak Pak Jokowi itu sudah tidak dianggap lagi oleh PDIP. Sampai detik ini Pak Jokowi nggak pernah tuh mengusik atau menyebut nama PDIP. Kalau menyebut nama Ibu Megawati, pernah sih ketika ulang tahun Ibu Mega, Pak Jokowi juga pernah mengatakan selamat ulang tahun. Tapi kalau kepada PDIP dan kader-kader yang lain, sepertinya Pak Jokowi nggak pernah mengatakan PDIP atau mengusik kader PDIP. Kalau teman-teman yang di PDIP, kader-kader PDIP banyak sekali yang sampai hari ini mengusik kehidupan Pak Jokowi. Termasuk nih, yang paling parah dan sangat arogan itu adalah Guntur Romli. Guntur Romli ini sebenarnya adalah kader dari partai PSI. Dikarenakan PSI tegak lurus terhadap Pak Jokowi dan akhirnya pindah kepada PDIP. Dan itu sebenarnya berkat Sekjen Hasto ya. Kepindahan Guntur Romli dari PSI ke PDIP itu sebenarnya ya berkat Pak Hasto juga. Kenapa sampai hari ini Guntur Romli mati-matian? Narasinya sangat arogansi sekali di YouTube, di podcast dan sebagainya. Sampai di podcastnya Deddy Sitorus, Guntur Romli mengatakan bahwa ingin meruntuhkan KPK lah, menutup KPK lah intinya, agar KPK ini dibangun kembali oleh Ibu Megawati. Segitunya ya. Seolah-olah Guntur Romli ini menarasikan bahwa sangat gampang sekali untuk membudarkan KPK. Padahal membuat ini sangat susah sekali. Nah, ketika Pak Jokowi merespon kemarin ya terhadap tudingan yang sudah dilontarkan oleh PDIP, banyak sekali pengamat-pengamat dan relawan-relawan mengomentari tentang hal ini. Mobil khusus terkait juga kader-kader PDIP juga merespon ya, termasuk Ibu Puan Maharani juga merespon bahwasanya jangan diungkit-ungkit lagi lah, jangan bikin panas lagi, kan begitu. Sebenarnya Ibu Puan ini sangat bagus lah dan layak untuk menjadi pengganti dari Ibu Ketua Umum yang sekarang. Kalau Ibu Ketua Umum sekarang, saya juga masih mikir kenapa sampai sekarang dan Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, Ibu Ketua Umum masih belum muncul ke publik, masih melayangkan kader-kadernya untuk berisik ya di media dimanapun. Yang paling berisik ini adalah Guntur Romli sebenarnya. Saya rasa itu bagaimana tanggapan kalian terhadap bagaimana tudingan yang dilontarkan oleh
PDIP sekarang kepada Pak Jokowi. Terima kasih, tanggapan kalian sangat luar biasa ketika narasi kalian sesuai dengan logika kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.